Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Liverpool versus Manchester City, The Citizen habisi si merah 4-1. Skor mencolok terjadi di duel Liverpool versus Manchester City. The Citizen menghabisi sang juara bertahan 4-1 dalam laga yang diwarnai dua blunder fatal Alisson. Juara bertahan Liverpool menjamu kandidat kuat juara Liga Inggris musim ini, yakni Manchester City di Stadion Anfield pada Minggu malam tadi. Laga dimulai dengan ketat, dengan kedua tim saling kesulitan menembus pertahanan lawan di 20 menit pertama. Manchester City membuangkan sebagus untuk unggul di babak pertama setelah penalti Ilkay Gundogan di menit ke-36 melambung. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Star oke dicatatkan tim tamu ketika mencetak gol di menit ke-49 dari kaki Ilkay Gundogan. Liverpool membalas di menit ke-63 melalui penalti Mohamed Salah. Petaka datang untuk Liverpool memasuki 20 menit terakhir. Alisson melakukan sepasang blunder fatal dengan salah oper di pertahanan sendiri yang berujung gol kedua dari Gundogan di menit ke-73 dan gol Raheem Sterling 3 menit kemudian. Aksi Phil Foden di menit ke-83 berujung gol keempat buat Manchester City sekaligus jadi gol terakhir di laga ini. Dengan hasil ini, Manchester City kian kukuh di puncak klasmen dengan 50 poin dari 22 laga. Sedangkan Liverpool tertahan di urutan 4 dengan 40 poin dari 23 pertandingan. Sheffield versus Chelsea, The Blues menang dengan skor 1-2. Chelsea sukses menumbangkan Sheffield United dengan skor tipis 2-1 dalam lanjutan Premier League. Pertandingan kali ini digelar di Bramall pada Senin dini hari tadi. Chelsea menutup babak pertama dengan gol dari Mason Mount. Sempat disamakan tuan rumah berkat gol bunuh diri Antonio Rudiger, namun The Blues akhirnya sukses memastikan poin penuh berkat eksekusi penalti Jorginho di menit ke-58. Berkat hasil ini, Chelsea pun berhak naik ke peringkat 5 klasmen dengan poin 39. Sedangkan Sheffield United makin terbenam di dasar klasmen dengan koleksi poin 11. Betis versus Barcelona, Messi main, Blaugrana menang 3-2. Barcelona sempat tertinggal dari Real Betis dalam lanjutan La Liga. Di babak kedua, Blaugrana bangkit dan meraih kemenangan 3-2. Betis versus Barcelona berlangsung di Stadion Benito Villamarin pada Senin dini hari tadi. Tim tuan rumah sukses memimpin 1-0 di babak pertama lewat gol Borja Iglesias. Barcelona berbalik unggul di babak kedua setelah Lionel Messi mencetak gol dan Victor Ruiz melakukan gol bunuh diri. Namun, Betis mampu mengubah skor menjadi 2-2 usai Ruiz membayar kesalahannya dengan gol sundulan. Blaugrana ditakdirkan untuk pulang dengan 3 poin dari markas Betis. Francisco Trincao berhasil menjadi pahlawan dengan mencetak gol kemenangan di penghujung laga. Kemenangan ini membuat Barca naik ke peringkat kedua, menggeser Real Madrid dan Sevilla dengan mengoleksi 43 poin dari 21 laga. Sementara itu, Betis menempati posisi ke-7 dengan mengumpulkan 30 poin dari 22 laga. Gundogan gagal penalti, Pep tunjuk Ederson sebagai eksekutor berikutnya. Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, nampaknya akan mengambil tindakan ekstrim perihal eksekutor penalti. Ia mengaku ingin memberikan tanggung jawab tersebut kepada sang penjaga gawang Ederson. Pada musim ini, Manchester City telah mendapatkan 6 hadiah penalti dari wasit. 3 di antaranya gagal berbuah gol, seperti yang dilakukan Ilkay Gundogan pada pertandingan melawan Liverpool malam tadi. Gundogan sendiri menembus dosanya dengan mencetak 2 gol ke gawang Liverpool melalui skema open play. The Citizen mampu menang dengan skor telak 4-1. Kendati demikian, Guardiola merasa kalau permasalahan penalti ini harus segera dituntaskan. Kalau perlu, pelatih berkebangsaan Spanyol itu bisa mengambil tindakan ekstrim dengan menjadikan Ederson sebagai algojonya. Tentu, Guardiola tak asal menunjuk Ederson. Perlu diketahui kalau dirinya bertanggung jawab atas semua situasi bola mati ketika masih bermain untuk salah satu tim yang bermain di Divisi 2 Brasil Ribeirão. Bruno Fernandes kecewa berat pada Manchester United. Bruno Fernandes
mengaku kecewa berat pada Manchester United yang dinilainya tidak belajar dari kesalahan hingga akhirnya kehilangan poin berharga saat melawan Everton. Manchester United berduel melawan Everton di pekan ke-23 Premier League 2020-2021 di Old Trafford. Setan Merah mendapatkan start yang cukup apik. Mereka sempat unggul 2-0 dalam 45 menit pertama. Namun, Everton justru bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. MU akhirnya bisa kembali unggul melalui gol Scott McTominay pada menit ke-70. Namun, kemenangan yang di depan mata sirna usai Dominic Calvert-Lewin menjebol gawang United pada menit 95. Manchester United pun ditahan imbang dengan skor 3-3 oleh Everton. Hasil tersebut membuat Bruno Fernandes merasa sangat frustasi. Bruno Fernandes kemudian membahas soal gol ketiga Everton yang dicetak oleh Dominic Calvert-Lewin. Bruno menyebut bahwa timnya terlalu terlena hingga tidak fokus dengan serangan terakhir yang dilancarkan Everton. Gol itu sendiri tercipta melalui skema set piece. Saat itu, Everton mendapat tendangan bebas di area kiri tengah lapangan. Bola gagal dihalau dengan baik oleh pertahanan Manchester United dan bergulir ke arah Calvert-Lewin yang membuatnya bisa berhadapan 1 lawan 1 dengan David De Gea. Bersama Kylian Mbappe, Liverpool diklaim bisa jadi tim terbaik di dunia. Djibril Cissé sangat berharap bisa melihat sosok Kylian Mbappe di lini depan mantan klubnya Liverpool. Sebab menurutnya, The Reds bisa menjadi tim terbaik di dunia seandainya memiliki pemain berusia 22 tahun tersebut. Mbappe sudah menarik perhatian banyak klub besar sedari muda dan masih memperkuat tim Prancis AS Monaco. Pada akhirnya, ia memutuskan bergabung dengan PSG yang siap menebusnya dengan harga 180 juta euro di tahun 2017 lalu. Ia menjadi sosok kunci dalam dominasi PSG di kompetisi domestik dan mencapai babak final Liga Champions musim lalu. Selain itu, Mbappe juga turut berkontribusi dalam kesuksesan timnas Prancis menjuarai Piala Dunia 2018. Tidak heran kalau klub-klub papan atas lainnya semakin tertarik dengannya. Di antara beberapa peminat, ada Real Madrid yang tertarik untuk menjadikannya sebagai pengganti sosok Cristiano Ronaldo. Liverpool juga dikabarkan meminati Mbappe. Hanya saja, mereka diyakini hanya bisa membawanya ke Anfield kalau Muhammad Salah terpaksa dilepas ke klub raksasa lainnya dengan harga setinggi langit. Tentu, banyak fans Liverpool yang berharap bisa melihat acara langsung aksi Mbappe di Anfield. Begitu juga dengan Cissé yang pernah The Reds pada tahun 2003 hingga 2007. Zlatan Ibrahimovic bukukan gol yang ke-500. Zlatan Ibrahimovic berhasil membantu AC Milan meraih kemenangan atas Crotone di ajang Serie A dengan mencetak 2 gol. Torehan tersebut mengantarkan dirinya ke sebuah pencapaian yang spektakuler. Milan bertanding melawan Crotone di San Siro dalam rangkaian pekan ke-21 Serie A 2020-2021. Pertandingan tersebut berhasil dimenangkan dengan skor telak 4-0. 2 gol diantaranya dikantongi Ibrahimovic. Pemain asal Swedia tersebut mencetak gol pada menit ke-30 dan 64. Perlu diketahui bahwa gol pertama Ibrahimovic dalam laga ini merupakan yang ke-500 di sepanjang karirnya pada level klub. 83 diantaranya dipersembahkan ke Milan, termasuk periode pertama di San Siro. Jika ditotal, Ibrahimovic telah membukukan 395 gol di Liga, 57 di kompetisi Eropa, dan 48 dalam berbagai kejuaraan. Pada musim ini, Ibrahimovic telah membukukan total 14 gol di ajang Serie A. Torehan tersebut membuatnya menduduki peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak Serie A musim ini di bawah bintang Juventus Cristiano Ronaldo. Real Madrid terancam 7 pekan tanpa Sergio Ramos. Sebuah kabar buruk diterima Real Madrid terkait bek dan kapten mereka Sergio Ramos. Pemain berusia 34 tahun tersebut harus naik ke meja operasi. Ramos diketahui bermasalah dengan lututnya. Masalah ini bahkan sudah dirasakannya sejak semifinal Super Copa de Espana. Pihak Madrid telah memutuskan bahwa solusinya adalah lutut Ramos harus dioperasi. Operasinya sudah dilakukan pada hari Sabtu waktu setempat dan berjalan sukses. Menurut Marca dan sejumlah media Spanyol lain, perkiraan awalnya adalah Ramos akan absen memperkuat Madrid setidaknya selama 6 hingga 7 pekan. Dengan kata lain, Ramos harus absen pada leg pertama kontra Atalanta. Ia juga sangat diragukan untuk leg kedua di kandang Madrid.